Penuhi syarat homologasi MotoGP 2022, sirkuit Mandalika terus berbenah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia masuk kalender MotoGP 2022 mendatang. Oleh karena itu, Mandalika Grand Prix Association terus berbenah demi memenuhi syarat homologasi penyelenggaraan MotoGP 2022. MGPA terus berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak seperti Ikatan Motor Indonesia, Dorna Sport, dan Federasi Balap Motor Internasional untuk memenuhi syarat homologasi yang didasarkan pada ketentuan FIM. Kami mendapat apresiasi dari pembalap dan kru tim balap WSBK atas kualitas lintasan sirkuit kami setelah lomba 2021 selesai. Namun ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan lagi, kata Cahyadi. Sementara itu, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Ari Prasetyo menyambut baik pengumuman Dorna Sport yang telah menetapkan pelaksanaan MotoGP di Indonesia pada 18 hingga 22 Maret 2022 dan WSBK pada 11 hingga 13 November 2022. Ini merupakan bukti kepercayaan Dorna Sport atas kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam menggelar ajang balap motor berkelas dunia. Kami juga tengah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan tim balap maupun penonton yang hadir, ujar Ari. Saat ini Indonesia Tourism Development Corporation tengah menyiapkan perbaikan akses keluar masuk kendaraan, pedestrian, dan saluran drainase di sekitar sirkuit. Kemudian penataan landscape serta penyelesaian pembangunan pit building dan juga dibangun tambah grandstand di 11 titik yang mengelilingi sirkuit untuk kenyamanan penonton. Penambahan ini diperlukan sebagai antisipasi jumlah penonton MotoGP yang diperkirakan akan lebih banyak dari WSBK. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada awal Maret 2022. Selain meningkatkan kelengkapan sirkuit serta sarana dan prasarana sirkuit, kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan event balap motor di Pertamina Mandalika International Street Circuit, sehingga penyelenggaraan balap motor tahun depan akan lebih baik dan memenuhi ekspektasi semua pecinta balap motor, kata Ari. Kami mohon dukungannya agar persiapan menyambut MotoGP ini dapat berjalan lancar, sehingga kita dapat menyaksikan kembali balap motor MotoGP digelar di negeri kita setelah penantian panjang selama 24 tahun. Dan kami percaya, event MotoGP mampu menjadi trigger kebangkitan industri pariwisata dan memberikan multiplier efek yang besar bagi perekonomian Indonesia, pungkas Ari. Sirkuit Sentul klaim anggaran renovasi bukan dari APBN atau APBD. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Sentul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat bakal melakukan renovasi dan revitalisasi. Rencana ini kabarnya akan dilakukan tahun depan dan mulai dibuka kembali pada pertengahan 2022. Dengan renovasi serta revitalisasi ini, Sirkuit Sentul diharapkan bisa mendapat pengakuan dari FIA dan FIM sebagai tempat balap roda 2 dan roda 4 International Grade 2. Tahun depan di sini akan rebound dan didesain ulang menjadi salah satu sirkuit terbaik dunia, West Java International Circuit, ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 12 Desember 2021. Meski begitu, rencana ini banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satunya sumber pendanaan untuk renovasi. Pasalnya, sirkuit Sentul dimiliki oleh swasta, bukan pemerintah daerah. Tinton Suprapto, Komisaris Sentul International Circuit mengatakan, pembiayaan renovasi sirkuit bersumber swasta murni bukan dari APBD maupun APBN.
Kalau Pak Gubernur punya gagasan ini, kita harus dukung. Dan ingat, tidak ada APBN dan APBD. Ini swasta murni. Business to business. Ujar Tinton kepada Kompas.com. Melalui strong team dan kerja keroyokan, kita ada 50 juta orang. Kalau satu orang saja 1 juta, sudah berapa? Jadi ini kesadaran dan kepedulian, kata dia. Mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan, Tinton mengaku belum tahu detail. Sebab ubahan sirkuit Sentul meski tidak besar-besaran harus dapat pengakuan dari Asosiasi Balap Internasional. Anggaran saya nggak tahu, karena itu kan internalnya Gubernur Jawa Barat. Tapi pada minggu depan, sebelum tanggal 27, kami diundang untuk meredesain. Yang mana redesain itu harus dapat pengakuan dari FIA dan FIM, ucap Tinton. Perkara dilelang atau tidak, nggak ada masalah. Itu internal dari Provinsi Jawa Barat. Tetapi kembali lagi, jangan sampai desain baru sirkuit Sentul seperti membuang garam di laut atau tidak bisa menyelenggarakan event internasional, ujar dia. Marc Marquez terancam absen tampil di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Masih belum jelas bagaimana kondisi Marc Marquez saat ini. Tinggal sekitar 2 bulan lagi sebelum seri pertama MotoGP 2022 digelar. Ada peluang rider Repsol Honda itu bakal absen di awal musim, termasuk di sirkuit Mandalika. Perkembangan terbaru Marc Marquez disampaikan langsung oleh manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Dalam wawancaranya dengan Motosan dikutip dari GP1, Puig menyebut kalau Marc Marquez masih dalam pengawasan tim dokter. Marc masih beristirahat, sebagaimana dokter menyarankan dia untuk melakukan hal itu. Mencoba untuk tidak merasa stres dan menunggu waktu berlalu. Kami berharap sedikit demi sedikit segalanya akan kembali normal, ucap Puig. Kubu Honda dan pihak Marc Marquez terkesan menutupi cedera terbaru yang dialami pembalap asal Spanyol itu. Marquez sebagaimana diketahui absen pada 2 seri penutup MotoGP 2021 akibat cedera yang dialami ketika menggebar motocross. Akibat kecelakaan tersebut, Marc Marquez didiagnosa mengidap gangguan penglihatan diplopia. Kondisi ini sempat dikabarkan bisa mengancam karir Marc Marquez, apalagi dia sebelumnya sudah mengalami cedera parah di bahu kanan yang memaksa absen sangat panjang. Marquez juga absen pada tes musim dingin yang sudah digelar beberapa pekan lalu. Kini dia juga terancam absen pada tes pramusim yang digelar di Februari di sirkuit Sepang dan sirkuit Mandalika. Saya pikir tidak. Itu seperti mengatakan, apakah kamu berpikir melakukan sesuatu yang buruk? Lanjut Puig saat ditanya soal peluang Marc Marquez tampil di awal musim. Puig memang tak menyebut pasti berapa lama lagi waktu dibutuhkan Marquez untuk bisa tampil. Tapi pemilik 8 gelar juara dunia ini, semua kelas itu terancam absen di beberapa seri awal musim, termasuk di sirkuit Mandalika yang berpeluang jadi balapan kedua MotoGP 2022. Kami tidak mempertimbangkan itu. Itu akan seperti menghukum diri sendiri. Yang pasti adalah semua tindakan kami harus dengan bimbingan dan saran dokter, dan apa yang mereka sampaikan ke kami. Dari situ, kita akan lihat apa yang bakal terjadi, lanjut Puig.